Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Patricia Lucy Marlisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Surawati. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 2 Tanjung Palas Timur. Bagaimana kabarnya Ibu Surah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Surah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Jadi nanti saya akan mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal dan sebelum nanti Ibu mengajar, sehingga Ibu itu lebih percaya diri dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses pembelajaran Ibu ya. Ya, baik Bu. Apakah sudah dipahami kegiatan kita hari ini Bu? Ya, sudah Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam proses percakapan pra-observasi hari ini. Apakah boleh Bu? Boleh, silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya susun, khususnya di modul ajar, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu membedakan badan usaha dengan perusahaan. Yang kedua, mampu menguraikan fungsi badan usaha. Yang ketiga, mampu mengelompokkan jenis-jenis badan usaha. Yang keempat itu mengelompokkan badan usaha di Indonesia berdasarkan bentuknya. Oke, baik. Dari 4 tujuan pembelajaran tadi ya Bu yang akan Ibu capai, bagaimana dengan area pengembangannya? Area pengembangan mana yang hendak Ibu capai? Baik Bu Lucy, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu siswa mampu membedakan badan usaha dengan perusahaan, sedangkan untuk area keterampilannya yaitu siswa mampu mengelompokkan badan usaha di Indonesia berdasarkan bentuknya. Oke, baik Ibu Surah. Tadi saya simpulkan ada 2 area pengembangan ya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti, baik dari strategi, model pembelajaran, terus metode pembelajarannya. Ya, baik Lucy, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning atau PBL. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu Surah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, izinkan saya simpulkan ya Bu. Iya. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, terintegrasi pembelajaran sosial emosional ya Bu. Iya. Kemudian Ibu melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Nah, modelnya menggunakan model PBL ya, Problem Based Learning. Nah, untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Apakah sudah sesuai Bu? Ya, sesuai. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan khususnya di kelas ini, saya menggunakan materi dalam bentuk presentasi PowerPoint. Oke. Jadi media pembelajarannya menggunakan presentasi PowerPoint-nya Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa?
Baik Bu Lucy, kalau untuk proses pembelajarannya saya ada jadwal di hari Selasa kelas 10B jam kedua. Oke, baik. Jadi nanti ya Bu Sur, hari Selasa di kelas 10B yang kedua saya akan datang ya Bu di kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Nanti saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran Ibu. Nah, nanti setelah proses supervisi, proses selanjutnya kita masih ada perbincangan yang terakhir ya Bu. Jadi ada percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Kristina Damarati dari SMA Negeri 1 Bandung. Apakah Ibu bersedia? Sedia sih, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya Ibu. Nah, dari proses percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira Ibu dapatkan atau bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan? Setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan secara terstruktur, mulai dari tujuan pembelajaran sampai ke media pembelajaran yang akan saya gunakan sehingga saya dapat memberikan proses pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Baik, luar biasa ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, dan Ibu juga sudah bersedia untuk diobservasi di kelas pada hari Selasa, dan juga sudah bersedia untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik saya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Baik, demikian proses percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas di hari Selasa dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Baik Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adriawan, gimana kabarnya Adriel? Sehat aja, baik. Ngantuk? Apa loyo? Makan. Belum makan? Ika Putra Priyansyah. Tidur Bu. Alfa, Vera Yunita. Ada yang masih ingat pelajaran materi minggu lalu? Membahas satu orang yang ingat materi minggu lalu. Ayo, badan usaha. Ada yang tahu pengertian badan usaha minggu lalu? Ya, coba. Siapa namanya? Ada. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa lihat di atas, memaparkan perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Itu sudah minggu lalu ya, sudah kalian lihat minggu lalu, tapi sekarang Ibu lebih merincikan. Yang kedua, menjelaskan fungsi badan usaha. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis badan usaha. Yang keempat, mengelompokkan badan usaha berdasarkan bentuknya. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Bisa, ada yang lihat ya. Bisa baca, bisa dia baca? Bisa Bu. Baca semua itu Bu. Bisa. Badan usaha yaitu suatu kesatuan yuridis, Ibu ulang kembali, suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Bentar Ibu tanya kembali ya. Jadi yang penting-penting ditulis. Ditulis perusahaan itu apa?
Kemudian halaman 3, bisa dibuka bukunya, halaman 3. Ya. Di situ dapat kita lihat jelas perbedaan badan usaha dengan perusahaan berdasarkan tujuan, fungsi dan bentuknya. Sudah dilihat bukunya? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Gimana? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang dipahami? Badan usaha berdasarkan kepemilikan modal itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama badan usaha milik swasta, yang kedua badan usaha milik negara, yang ketiga badan usaha milik daerah, dan yang keempat badan usaha campuran. Oke, paham? Jadi dikelompokkan menjadi 4 untuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Mengelompokkan badan usaha berdasarkan wilayah negara itu ada berapa? Wah. Wah, yang pertama Badan usaha penanam modal dan berdiri. yang kedua, coba Suci, yang kedua apa Suci? Asam. Yang pertama, hubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuk. Itu badan usaha yang bergerak di bidang apa? Perdagangan. Ya. Siapa namanya tadi? Siapa? Vera Yunita. Oke. Gimana? Ibu kembali tanya, ada yang kurang jelas atau ibu ulang kembali atau ibu tanya kembali? Atau selesai? Lapar. Lapar ya? Ya, sekarang juga sudah jam berapa nih? Jam 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi materi ibu hari ini ada 4 poin ya. Tolong dicatat. Nanti ibu share ke Suci. Suci share ke grup kalian. Minggu depan ibu periksa catatannya. Dan tidak catat, double tugas. Double tugas ya. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang. Nama saya Kristina. Jadi maaf mengganggu aktivitas siang ini. Kehadiran saya seperti yang sudah diketahui, saya selaku pengajar praktik dari BUC, dan kehadiran saya hari ini adalah salah satunya untuk kita ngobrol bertiga terkait kegiatan observasi yang sudah ibu dengan BUC lakukan di dalam kelas seperti itu. Jadi siang ini tujuan kita adalah untuk percakapan pasca observasi setelah observasi kemarin ya, dan ini sudah dilaksanakan sebenarnya kedua ya. Jadi ini nanti saya minta mungkin hanya sekilas aja bagaimana menunjukkan ulang tentang percakapan observasinya supaya terlihat teknik coaching dari Bu Usi melakukan pasca observasi ke ibu selaku rekan sejarah seperti itu. Mungkin kita langsung aja kali ya. Jadi monggo silakan Bu Lucy, tentunya sudah mengetahui untuk teknik coaching Bu ya. Jadi mohon itu disampaikan. Terima kasih atas waktunya Bu Lucy. Kami akan melaksanakan percakapan observasi sesuai dengan rencana kita sebelumnya ya Bu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Setiap hari baik ya. Baik, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik Ibu Kristina Darmawati, dan hari ini kita sudah berada di sini itu semua karena berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa diberikan kekuatan dan
Baik, sebelum kita memulai percakapan kita, saya mengajak Ibu Sura untuk bisa seperti sebelum-sebelumnya yang sering kita lakukan teknik stop. Ya. Saya mengajak Ibu Sura untuk bisa hening sejenak, menutup mata dan membayangkan bahwa saat ini kita berada di tempat yang sangat sejuk di sebuah objek wisata di bawah air terjun. Bayangkan bahwa ibu berada di sana, merasakan kenyamanan, merasakan udara hangat yang menyelimuti ibu, merasakan udara sejuk yang ibu hirup. Rasakan perut ibu yang mengembang saat menghirup udara dan menghempis saat menghembuskan nafas. Bagaimana Usul? Sudah nyaman seperti biasa kita lakukan teknik stop? Baik Usul. Ya. Sama-sama Ibu. Saya ingin sekilas bantu tentang percakapan pasca observasi kita kemarin karena ini sudah agak lama ya, sebulan yang lalu kayaknya. Kalau saya tidak salah itu tanggal 29 Juli kita laksanakan ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan kembali apa tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak Ibu capai dan strategi yang Ibu sudah persiapkan. Terima kasih Bu Lucy dan terima kasih Ibu Christine. Saya akan mengulang proses pembelajaran saya waktu observasi kemarin. Adapun tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik mampu membedakan badan usaha dengan perusahaan. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan fungsi badan usaha. Yang ketiga, mampu mengelompokkan jenis-jenis badan usaha, serta peserta didik mampu mengelompokkan badan usaha di Indonesia berdasarkan bentuknya. Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu siswa mampu membedakan badan usaha dengan perusahaan, sedangkan untuk area keterampilan yaitu mengelompokkan badan usaha di Indonesia berdasarkan bentuknya. Strategi yang saya persiapkan atau yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning atau PBL. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan materi dalam bentuk presentasi PowerPoint. Baik, terima kasih Bu Su. Percakapan pasca observasi kemarin itu memang sudah lengkap semuanya ya, dari tujuan sampai strategi yang akan Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran Ibu. Nah, kemarin juga saya sempat ingatkan Ibu tolong ditonton kembali videonya karena sudah lama banget kita lakukan observasi kelas kemarin. Semoga bisa merefleks kembali kepada keadaan yang pada saat kita observasi di kelasnya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah observasi di kelas kemarin. Dari kegiatan pembelajaran Ibu yang kemarin dengan 4 TP yang pembelajaran yang akan dicapai, apa yang sudah baik dan perlu Ibu kembangkan dari pembelajaran yang kemarin? Dari keempat TP itu yang sudah baik menurut saya, itu saya lebih menguasai materi ajar dan melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan tanya jawab. Sedangkan yang perlu saya kembangkan di sini itu melibatkan peserta didik dalam diskusi kelompok dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi yang saya simpulkan itu yang sudah baik, sudah menguasai materi ajar, sudah mengajak siswa untuk berperan aktif melalui kegiatan tanya jawab ya.
yang perlu dikembangkan yaitu strategi berdiskusi kelompoknya. Oke, dari 4 TP yang Ibu rencanakan di modul ajar kemarin itu, apakah keempat TP tersebut sudah tercapai dengan baik? Sudah tercapai untuk saat Bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa TP itu sudah tercapai dengan baik? saya di akhir pembelajaran saya yang kemarin itu saya memberikan kuis kepada anak-anak peserta didik. Dari hasil kuis tersebut saya bisa hasilnya itu hasilnya sangat memuaskan untuk saya. 80% siswa nilainya itu di atas rata-rata, 20% ya di bawah rata-rata. Oh, berarti semua TP itu sudah tercapai dengan baik dengan hasil akhir dari kuis itu ya, dia seperti itu ya. Jadi tadi Ibu sempat menceritakan ada yang 80% dan 20%. 80% itu sudah tercapai, berarti semua TP tadi itu sudah tercapai. Terus 20%-nya itu semua TP. ya semua TP. Terus untuk area penambangan yang di pas observasi kemarin, kalau tidak salah Ibu ada 2 area penambangan yang keterangan pengetahuan sama keterangan penambangan. Nah, apakah kedua area pengembangan tersebut sudah tercapai dengan baik? Pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu sudah tercapai. Bagaimana indikatornya bahwa kedua area pengembangan itu sudah tercapai? Indikatornya itu saya lihat dari hasil kuis yang saya berikan kepada anak-anak, nilainya itu di atas 80% itu sudah di atas rata-rata. Oke, tadi saya dengar ada yang 20% tidak tercapai ya, berarti di area pengembangan itu juga tidak tercapai. Iya. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan sehingga 20% anak itu bisa di pembelajaran selanjutnya atau di dalam pembelajaran Ibu ini TP-nya bisa tercapai? Di pembelajaran selanjutnya itu saya akan lebih berfokus kepada peserta didik yang 20% ini. Misalnya, tapi sebelumnya saya akan mengadakan bimbingan mandiri, secara mandiri. Terus saat pembelajaran selanjutnya itu tetap saya akan fokusnya ke 20% ini. Berarti Ibu akan lebih fokus kepada 20% dari total siswa yang anak Ibu yang tidak mencapai TP Ibu ya, dengan cara bimbingan mandiri. Baik, untuk strateginya kan kemarin Ibu ada menceritakan strategi diferensiasi, PSS, ada PDM, diskusi kelompok, tanya jawab. Apakah semuanya itu terlaksana dalam proses pembelajaran Ibu? Iya, semuanya terlaksana kecuali satu sih Bu. Sebenarnya belum semua terlaksana karena ada satu yang saya tidak laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa. Alasannya saya lupa Bu, saya juga grogi karena itu apa ya, supervisi pertama saya, makanya saya itu nanti selesai observasi baru saya pikir kayaknya ada satu yang saya tidak laksanakan, yaitu mengelompokkan siswa. Jadi kegiatannya kemarin itu saya observasi itu hanya sekedar tanya jawab aja ya dengan siswa, memberikan masalah secara lisan ya kepada siswa. Nah, kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya apa yang Ibu rencana seperti apa yang Ibu akan laksanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sebelumnya? Yang pasti sama dengan pembelajaran sebelumnya Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui diskusi kelompok dan PSE, tetap melaksanakan kuis di akhir pembelajaran saya. Tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan kuis di akhir pembelajarannya. Nah, supaya rencana Ibu itu bisa berjalan dengan lancar, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang pasti pertama kepala sekolah, rekan sejawat, teman-teman guru, sama ibu pastinya orang tua murid atau wali murid. Kolaborasi dengan semua warga sekolah. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu akan saya terapkan biar ini agar terlaksana pembelajarannya yang sesuai dengan yang diinginkan,
baik bagi murid maupun bagi pendidik. Baik, saya lanjut ke rencana pengembangan diri Ibu. Ya. Kira-kira aktivitas apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan pengembangan diri Ibu sebagai seorang guru? Saya akan mengikuti semacam webinar online untuk memperkuat pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Itu yang Mengikuti webinar online. Kalau Ibu tidak tertarik mendaftar guru penggerak atau sejenis, kalau ditanya tertarik sih tertarik Bu. jadi fokusnya Ibu sekarang itu lebih Iya, ke pelatihan pelatihan. online atau webinar online. Apa sih tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan yang Ibu rencanakan untuk pengembangan diri Ibu? Tujuan saya itu agar saya lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi dan Dan PSE PSE dalam implementasinya di kelas. Iya. Terus bagaimana Ibu mengukur bahwa aktivitas Ibu melalui webinar dan atau pelatihan online itu sudah berhasil? Siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya tanya jawabnya itu lebih aktif. Jadi kegiatan tanya jawabnya lebih aktif dalam pada saat Ibu implementasikan berdiferensiasi dan KSE ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira dalam pengembangan diri Ibu itu kan pasti ada yang membantu Ibu. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Kepala sekolah yang pasti. Yang pertama itu kepala sekolah dulu ya. Yang kedua teman-teman guru, rekan-rekan sejawat. Yang ketiga peserta didik pastinya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana pengembangan diri? Setelah kegiatan ini, secepatnya lah. Setelah kegiatan ini. Oke, baik, dari rencana Ibu tadi mau mengimplementasikan berdiferensiasi, KSE, kuis di akhir pembelajaran Ibu, terus area pengembangan diri Ibu akan melakukan webinar online ya. Nah, dari kedua rencana tersebut, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar? Yang pasti saya akan konsisten kan Bu. Yang pastinya saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, serta saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menarik dan menyenangkan. Sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dinantikan, diinginkan, dirindukan oleh murid-murid saya. Luar biasa rencana yang Ibu akan laksanakannya. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Oke, kemarin saya juga menulis beberapa catatan pada saat Ibu mengajar di kelas. Ini saya bisa sampaikan. Mungkin kalau Ibu tidak setuju tentang lembar observasi yang secara pribadi saya lihat ya waktu Ibu mengajar di kelas, untuk aspek dan strategi pengembangan ada dua area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari pengamatan saya bahwa semua itu sudah terlihat melalui kegiatan tanya jawab dengan peserta didik. Iya. Terus strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi PSE. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang diferensiasi itu tidak Ibu laksanakan ya karena grogi. Terus PSE kemarin itu saya lihat Ibu laksanakan dengan cara guru bertanya keadaan dan perasaan siswa hari ini ya, di kegiatan awal pembelajaran. Terus untuk kegiatan model PBL dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan untuk diskusi kelompok tidak terlaksana, dan PBL itu Ibu laksanakan dengan cara memberikan masalah kepada siswa secara lisan dan langsung tanya jawab secara langsung. Oke, itu yang bisa saya buat catatan tentang observasi Ibu kemarin di kelas. Mungkin ada yang mau disampaikan tidak sesuai dengan yang Ibu laksanakan?
Jadi semuanya sesuai yang saya laksanakan, termasuk saya lupa Iya. mengelompokkan siswa kemarin. Baik, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih juga, saya selalu disupport mulai dari pra observasi sampai hari ini di pasca observasi bersama Ibu Kristina. Saya mengucapkan terima kasih, semoga Ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam berbagi praktik baik, semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Surabaya. Siang. Baik, terima kasih Bu. Maaf siapa? Bu Surawati. Surawati. Terima kasih Bu Surawati. Kelas berapa nih? 11B 11B ya. Mata pelajaran badan usaha ekonomi. Materinya badan usaha tadi Iya. ya. Oh. Ada kesulitan pada saat pelaksanaan observasi kelas kemarin? Ada sih Bu, itu grogingnya itu aja Bu, groging ya. Ada Bu sih. Ya, iya, ada yang awalnya pernah sebelumnya disupervisikan Bu. Ini kita ngajar sambil ada sih di depan itu kayak lanjut ke sana. Ya, tentunya ada sedikit perbedaan ya dengan kita mengajar biasa, dengan kegiatan observasi yang ada rekan sejawat masuk, meskipun mungkin rekan sejawatnya cuma duduk aja dan bernapas, tapi mungkin sepertinya kayak ada diamati, jadi agak tegang gitu ya. Tapi secara keseluruhan tadi saya menyimak Ibu menyampaikan bahwa dari ada berapa tujuan tadi? Ada 4 tujuan ya. Ibu sudah bisa menilai secara pribadi dari 4 tujuan tadi. Ibu mengatakan bahwa semuanya tercapai ya. Tentunya mengatakan 4 tujuan itu bisa tercapai. Ibu tentunya memiliki indikator-indikator tersendiri. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa tujuan 1 tercapai, tujuan 2, 3, dan 4. Gitu. Saya tidak akan mengomentari lagi karena tadi sudah sangat dikupas tuntas sudah, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk Bu Lucy masuk ke kelasnya dan menjadi rekan sejawat yang diobservasi, biar ini mungkin menjadi pengalaman bersama. Tentunya Ibu mohon untuk tidak ditanggapi bahwa Bu Lucy maupun saya mengikuti perjalanan observasi Ibu bukan berarti kami sudah yang the best di dalam pembelajaran di kelas, tidak seperti itu. Namun kegiatan ini murni kegiatan untuk pembelajaran Bu Lucy, bagaimana untuk melihat dan memberikan masukan dengan menggunakan teknik coaching seperti itu. Dan harapannya juga ini bisa menjadi wadah ya, sebagai contoh untuk ke depan bahwa tidak hanya di dalam proses pendidikan guru penggerak aja ada observasi kelas gitu antar rekan sejawat. Tentunya harapannya ini bisa berlanjut. Mungkin bisa Bu Surah bisa masuk ke kelas yang dulu sih, artinya memberikan masukan seperti itu, kalau tidak menutup kemungkinan ekonomi bisa sharing tentang teknik-teknik bagaimana mengatasi seperti itu ya. Itu yang mungkin ingin kita sharingkan bersama, karena seperti pengalaman teman-teman yang lain, ternyata pada saat ada teman yang masuk melihat di bagian pojok kelas sana ada yang kurang terjamah nih gurunya yang di depan, jadi menjadi feedback kembali buat kita yang diobservasi. Jadi tidak lagi melihat bahwa ini seperti si akademik yang kepala sekolah biasa lakukan, atau kepala sekolah kan untuk penilaian kinerja ya, tapi kan kalau untuk menghadirkan sesama rekan sejawat tujuannya adalah untuk memberikan feedback, melihat bagaimana penanganan kelas kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kita sudah melakukan percakapan observasi. Saya ucapkan pada terima kasih Bu Surah ya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Mungkin Bu Surah bisa kembali di aktivitas.